Sebagai apa? Ondan itu. Tahapannya kan banyak tuh ya. Dari awalnya spermatogennya, contohnya ini kita lihat ya, yang awalnya dia berada di tepi dulu ya. Berada di tepi, dia intinya di tepi. Awalnya spermatogennya, nanti menjadi sel Sertoli ya. Sel Sertoli itu di dalam sel Sertoli ada beberapa spermatosit. Awalnya menjadi spermatosit primer dulu ya, lanjut menjadi lead spermatosit ya, yang siap untuk dikeluarkan ya. Lead spermatosit atau yang mature ya, inilah yang dewasa yang akan bertugas sebagai sperma ya. Ini adalah sel-sel interstisial sel yang membantu prosesnya gitu ya. Yang penting itu sih di bagian jenis ya. Teman-teman perlu tahu cara membedakannya, dilihat dari posisinya ya. Kalau secara histologis dia posisinya ketika dia paling luar itu kan masih awal ya pembentukan, semakin dia masuk semakin matang ya. Itu sih yang penting. Lanjut, tubulus seminiferus dan interstitial sel ya. Tubulus seminiferus fungsinya apa? Poli ya, ada sel poli, kemudian ada sel myoid. Tapi ini agak kecil, agak sulit dibedakan. Ya, di sini tempat penampungan tubulus. Tubulus sebagai tempat penampung apa? Penampung apa? Sperma tadi ya, sel poli tadi ya. Teman-teman perlu ingat bedakan cara membedakan sel poli. Dia itu biasanya bentuknya seperti apa nih? Seperti ya. Nah, itu khasnya untuk sel poli. Kemudian interstisial sel yang agak sulit didapat di mikroskop, cuma bentukannya seperti ini ya. Interstisial sel biasanya di sekitarnya ada jaringan ikat, makanya lebih padat biasanya. Lanjut. Nah, ada namanya Garda Antario ya, dia sebagai pelapis dari tubulus seminiferus ya. Ini lapisannya ya. Apical terminal. Terdiri ini kayak korteks ya. Korteksnya. Jadi apical terminal sebagai pelindung dari tubulus seminiferus, di mana dalamnya ada lumen ya. Ada sel myoid, ada sel Leydig ya. Ini sel Leydig membantu proses nutrisi ya. Nutrisi pada proses spermatogenesis. Salah satu fungsi. Kalau kita lihat tadi ya, ada yang dari spermatid ya, spermatid ada primary ya. Ini sel polinya ya. Apa tadi? Kalau ada akhiran gonium-goniumnya berarti wadah ya, wadah dari sperma. Spermatogonium di sini banyak ya. Spermatogonium udah dari sperma. Sel Leydig tumbuh di ya. Proses terjadinya spermatogenesis di daerah basal kompartemen ya. Terbagi dua, ada yang apikal atau terminal, di bawahnya sel basal. Nah, terjadi proses spermatogenesis di bagian basal ya. Udah itu. Pulang ke diri mana? Kemudian posisi spermatogennya yang tadi. Oke.
wadah 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 sperma. Oh, pembuangan. kok ini wadah di sini spermatozoium. Wadah. Enggak, spermatozoanya pembuangan. Ini ya, yang di awal ya. Pas tadi di awal dari spermatogonia ya. Jadi apa tadi? Primary ya. Secondary, jadi spermatid. Jadi spermatozoa ya. Ini apa nih residual gadis? Residual gadis nih apa? Ya, sisa-sisa dari proses pembentukan sperma. Ini ada sitoplasmanya, jadi ini membantu untuk bekerja. Jadi membantu kerja dari spermatozoa yang matang. Yang kadang-kadang pada saat laki-laki itu ya membuangkan sperma, karena kan ada sisanya itu ya, residunya ya. Nah, mungkin yang laki-laki pernah tahu ya. Jadi ketika dia habis mengeluarkan sperma, kadang-kadang ada yang mengikuti, nah cairan yang keluar itu bersifat residu, ya. Residu, bersifat residu. Ini sama ya, Sisa. apa yang terjadi pada proses spermiogenesis. Bentuknya sperma dari akrosom, kemudian sampai midosis, principaltis sampai epifis ya. Akrosom di bagian kepala ya. Jadi dia bertahap kepalanya dulu, kemudian bagian tengah sampai ke bawah ekornya dan akhir terbentuk utuh ya seperti ini. Semua ini membawa apa? Membawa apa? DNA ya untuk melanjutkan genetik apabila terjadi proses sel seperti tadi ya juga berperan sebagai blood testis ya. Jadi setiap ada cairan dan ada darah pasti ada B-nya. Kalau di daerah testis namanya sertoli. Ya di sini dia yang memisahkan proses spermatogenesis ya. Yang penting di sini ini tadi ya ini urutannya aja tadi ya. Hormonal yang terjadi ketika ada rangsangan ya, dia merangsang hipotalamus dulu untuk mengaktifkan PTH untuk membuat adenon hipofisis mengeluarkan PTH maupun FSH ya. Nanti dibantu oleh sel Leydig tadi ya dan sel Sertoli. Tadi sel Sertoli fungsinya apa? Sebagai jadi proses spermatogenesis ya. Nanti hasil akhirnya menjadi ada yang mengeluarkan testosteron ya. Kemudian kalau testosteron keluar gimana? Ya nanti dibahas pas ya. Yang paling penting teman-teman tahu apa hormon yang dihasilkan ya, apa hormon testosteron. Kemudian sel-sel apa yang berperan? Sel Leydig dan sel Siapa? Mendap dulu. ya. Izin bertanya kan, kalau pada kasus kayak hernia gitu mengganggu atau kayak produksi sperma dan produksi hormon testosteron? Hernia berarti jadi apanya yang keluar? Berapa posisinya ya hernia apa? Ada inguinalis, ada apa lagi? Banyak jenisnya ya hernia ya.
balik situs. Ya. Itu yang untuk hernias propolis ya. Kalau inguinalis kan tidak mempengaruhi skrotumnya. Ya. Oke, selesai ya. Nanti boleh baca lagi. Ya. Nanti pas kasus blok apa ya? Pro ya. Blok pro nanti pasti bahas hernia ya. Oke, ada bagian intratestikular dan intratestikular. Ini adalah posisinya. Beberapa komponen penting kalau di intra seperti testis dan ductus FRM. Sedangkan di ekstra itu ada proses yang terjadi ketika ductus ketika sperma sudah siap untuk dikeluarkan dari testis ke uretra. Sperma keluar dari mana? Sperma keluar dari mana? Dari mana? Dari Prostat. Ini kayak gede ngawang. keluar apa ini? Kalau perempuan apakah sama di uretranya? Keluar. Oke, lanjut di bagian ini ekskretori atau bagian luar. Yang untuk proses ekspresi ada namanya epididymis. Epididymis dan ductus dan testis. Yang penting adalah di epididymis itu ada sklerosilia. Ya, sklerosilia ini tipis-tipis ya. Tapi dia bisa bergerak kemana-mana. Ya, di bagian apikal ya. Kemudian ada principal cell dan basal cell. Ada jaringan ikat yang smooth muscle, ada yang smooth muscle dan ada jaringan ikat yang berbenturan. Ductus deferens itu untuk ekspresi ini bentukannya sama ya, epitelnya apa? Kemarin bintang tuh. Yang bintang tuh. Epitelnya apa? Ini ada smooth muscle, bagian longitudinal dan ada sirkular ya. Jadi dia ada dua bentuk otot. Maksudnya apa? Kenapa ada otot yang berbeda? Sama halnya dengan lidah, kenapa dia berbeda bentuknya? Membantu untuk pergerakannya ya. Ductus deferens kan nanti membantu untuk mengeluarkan sperma ya. Jadi bagaimana dia bisa menahan, melonggarkan dan Deh, menahan dan melonggarkan. Ya, jadi makanya ada beberapa. bantuin. Ya. Uretra, ya. Ada lumen, transitional epithelium, ya, muskular. Bantuin. Daunnya sudah kita bahas tadi. Ini adalah vesikel Deh. terminalis. Oke, ini corpora ambulacea yang khasnya di sini di prostat. Ada kasus-kasus prostat yang bermasalah, saya prostat, ya. Tampilan korpus ambulacea ini lebih tebal, ya. Ini kan ada orangnya kelihatan jelas. Kalau saya prostat biasanya lebih tebal, dia kemerahan atau terjadi kebiruan, ya. Jadi semakin dia besar bisa semakin ganas. Ya, dari posisinya ya. Prostat ini tadi ya, korpus ambulacea. Khasnya di prostat ada ini. Di sekitar prostat ternyata ada secretory cell dan basal cell. Di bulbo uretral glands, ya, dia itu kan mengeluarkan ductus, mengesekresi ya, makanya lebih banyak ductus ini. Nanti membantu di bulbo. Di uretra itu kan ada kayak bulbo uretra di daerah sini ya, bulbo uretra. Bulbo uretra di sini ya. Di situ kan banyak ductus, jadi di sana salah satu fungsinya untuk apa? Kalau banyak ductus, untuk menghasilkan mu
belajar sunat itu tentu saja ya, karena itu kompetensi 4A. Coba deh ya. 4A berarti tempat belajar sunat. Kalau nanti kan saya bertempat di sana saja. Semua daerah tertentu yang harus bisa sunatnya. Ini kemampuan dasar yang harus dilakukan. Nanti pasti diajar. Lapisan lapisannya itu ya, dari korpus, sama mosus di bagian dalam, kayak bentuknya kayak ini ya, kayak sama lapisan gitu ya. Ada tinggalnya, lapisannya ya, kemudian ada kulitnya, yang disunat itu namanya premusium ya, bagian luar lapisnya. Pasti kebayangkan ya, laki-laki ya, sesuatu kulit luar yang bisa teman-teman lain itu tolong dibersihkan ya. Kalau yang belum sunat ya dibersihkan, karena di sana di dalam sini itu di bawah lapisan premusium itu banyak bakteri yang kotoran yang dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, itulah yang menyebabkan penyakit biasanya. Kenapa? Itulah alasan kenapa beberapa laki-laki memilih sunat. Jadi premusiumnya sudah bersih, itu tidak dapat dibersihkan. Premusium. Ya, terus setiap mandi harus dibersihkan ya. Supaya tidak menimbulkan infeksi. Oke, ini bisa dibaca ya. Nah, ketika terjadi ereksi apa yang terjadi? Darah vena fungsinya apa? Kira-kira pas ereksi itu darah vena dia tertekannya oleh kerja dari arteri ya. Arteri menekan vena, jadinya dia lebih ke tegang, tensi ya. Ketika dia mulai transit atau relaksasi, pembuluh darah vena sudah mulai melebar, pembuluh darah arteri mulai berkurang ininya, apa namanya, kerjanya. Bisa kebayang ya? Nanti lihat aja di YouTube banyak kok prosesnya. Ya. Oke, masuk ke secara umum kalau dari luar kan ada wanita bagian internal bisa lihat ada kubis, belum halus ya, ada mawar, ada labium mayor, mion, ada hymen, abdomen, dan selaput, ada clitoris, uretra, bagian
yang dari folikelnya. Ketika diperbesar lagi ya, maksudnya di tengahnya ada zona-zonanya, ada zona pulsida dan granulosa. Itu tergantung proses, tergantung tepatnya tempat untuk meneruskan nutrisi pada sel telur yang akan dibentuk ya. Zona pulsida dan zona granulosa ini dia salah satu zona untuk menampung nutrisi ataupun komponen-komponen yang penting dibutuhkan saat proses pembentukan sel telur ya. Masuk ke sekunderi atau antral folikel ya. Dia ini udah utuh ya, terbentuklah antrum. Antrum itu seperti ruang ya. Antral folikel ada oositnya, zona granulosa, pulsida inilah yang nanti menemani sel telur sampai dia benar-benar bernutrisi, siap untuk dibuahi ya. Ya, itu sampai akhirnya menjadi folikel yang matang atau gravia folikel ya. Antrumnya sudah mulai utuh ya. Bentukannya ini disebut humulus oporus. Dia seperti telur yang utuh ya, atau nama lainnya humulus oporus ya. Dia khas sekali, bentuk seperti sel telur yang utuh atau humulus oporus. Telur utuh satu Di dalam sel telur ini ternyata ada terdapat kolom radiata, oosit, sel fusel yang masih ada jantung dan radius. Kolom radiata apa? Ya. apa? Terus kolomnya apa? Kolom radiata. Dia sel granulosa maksudnya. Kolom radiata ada beberapa sel ya, yang nanti juga mendukung proses sel telur atau tetap bernutrisi ya. Oke. TK interna dan eksterna itu apa? Ini khas pada TK interna dan eksterna itu apa? Ya, misalnya interna, eksterna, sperma, mesotelium, granulosa, antrum. Ya, semakin keluar, semakin ada lapisannya ya. Ini lapisan pendukungnya agar bentuk dari sel telur tetap Utuh. utuh ya. Ini dia. Semakin keluar semakin dia lebih kompleks sampai ke mesotelium. Corpus luteum dan albicans bedanya apa? Corpus luteum yang mana yang udah mati? Maksudnya yang udah sisa. Albicans yang kelihatannya lebih pucat. Kan? Lebih pucat, ini albicans lebih pucat ya. Ini corpus luteum, albicans, dapat TK luteum dan granulosa luteum. Ya itu ya perbedaannya teman-teman perlu ingat ketika dia kalau ditanya ke albicans itu lebih pucat karena dia merupakan sisa dari proses apa? Pembentukan sel telur tadi ya. Terus, nah di sini terjadi proses menstruasi, kemudian pelekatan dan persiapan untuk persalinan ya. Di sini sangat penting. Kalau kita lihat ternyata terbagi ya, ada lapisannya endometrium dan myometrium.
baby face itu nanti dia udah tebal, persiapan kalau misalkan nanti ada pembuahan. Lanjutin Andri. Coba yang awalnya akan terjadi hormonnya gimana? Kenapa perempuan sering bad mood itu kenapa? Hormonnya kenapa tuh hormonnya? Ya, di awal kenapa dia? Lalu sehingga menstimulasi penebalan dari endometrium dan itu fase sekretori. terus sekretori kenapa? Apa yang terjadi? Fase sekretori mengubah endometrium menjadi sekretorit yang kaya akan hemoglobin dan siap untuk implikasi embrio atau tumbuhan. Siapa mau nambahnya? Terima kasih dokter dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi cycle atau siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis periodik pada sistem reproduksi. Di depan kita bisa lihat dari fase pertama, yaitu hari pertama sampai hari kelima, itu terjadi peluruhan endometrium karena turunnya estrogen dan progesteron. Mekanismenya adalah korpus luteum itu degenerasi, hormon turun drastis, endometrium kehilangan hubungan hormon yang menyebabkan vasospasmus spiral arteri atau nekrosis. Kemudian fase kedua yaitu fase folikular dari hari pertama sampai hari ke-13. Ini 13. Itu dimulai bersamaan dengan menstruasi. Di ovarium FSH meningkat, itu menstimulasi pertumbuhan beberapa folikel. Folikel dominan akan terus bertumbuh dan menghasilkan estrogen. Kemudian pada uterus itu terjadi peningkatan yang dimana proliferasi endometrium. Kemudian yang ketiga hari 14 itu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur atau ovum dari folikel dominan. Cirinya adalah LH mencapai puncaknya, libido meningkat, dan labial cervix menjadi cair atau elastis. Dan fase luteal yaitu hari 15 sampai hari ke-28 itu folikel yang pecah akan berubah menjadi korpus luteum. Di korpus luteum itu menghasilkan progesteron utama dan sedikit estrogen. Baik dokter, mungkin sekian dari saya. Bisa makan. Terima kasih. Boleh dikasih lama satu poin? Setuju? Iya. Apa satu poinnya nantinya? Poin oke sebenarnya. Jadi kalau soalnya salah satu. Tadi udah dijelasin ya. Hari berapa beda kita hari kalau perempuan? Biasanya dari pertama sampai ke hari ke-5, ke-7 ya beda-beda tergantung sampai size-nya. Bisa adalah mulai dari berapa? Untuk apa? Dari sampai secondary follicle-nya nanti kan sampai ke tahap ovulasi di hari ke-14 biasanya ya. Hari ke-14 ini terjadi apa? Terjadi lonjakan biasa ya, lonjakan LH terjadi sampai
kestabilan dari hormon ini ya, hormon estrogen progesteron yang naik, ya dia dari tidak stabil ya. Jadi kalau perempuan sering bad mood itu penyebabnya ini ya. Kita stabil cuma di hari ke-8 hari ke-3 atau 5, terus naik lagi ya, sedikitnya cuma 3 hari 4 hari aja dulu. Nah, di sana apa yang terjadi yang di awal ya tadi sudah dijelaskan ketika fase awal endometrium mengalami apa? Arahnya dia menutup ya hari kedua ya. Biasanya range-nya berapa hari kita lagi 5 sampai 7 hari ya biasanya ya. Kemudian mulai bergerak kembali, menutup kembali sampai ke fase sekretori yang siap untuk apakah sudah siap dibuangi ataukah harus menurut dari menurut. Jadi seperti itu polanya. Kalau hormonnya nanti teman-teman baca ya, dia mengikuti tergantung dari kembali lagi yang perempuan itu beda-beda. Secara umum seperti ini, tetapi kalau pada individu perempuan agak beda, tergantung dengan kondisinya. Kadang ada hormon yang bermasalah ya. Beberapa kasus seperti PCOS ya, tahu PCOS ya? Tahu. Penyakit yang biasa pada perempuan, tapi ya kelebihan hormon testosteron dan sebagainya ya. Jadinya ini juga tidak stabil, tapi badannya seperti itu ya. Dia mengikuti hari ketika pokoknya terjadi lonjakan-lonjakan ini, mengikuti juga mendengar juga dengan kondisi endometrium pada bulan depan. Kemudian ini terjadi perubahan yang sama ya. Ada fase luteal ya. Tadi kan kita bahas nih ada fase luteal sampai mencapai perpus albikan ya. Ini sekitar 7 harian sampai dia berganti lagi menjadi follicle bawah ya. Albikan kan berarti sisanya udah nggak berguna lagi ya. Yang ini dan yang nanti siap untuk diurutkan ya. Kemudian mulai lagi jadi fase. Kalau biasanya pada pasien-pasien yang program hamil disarankan kapan fase subuhnya? Fase subuhnya kapan? Fase subuhnya kapan? Pas ovulasi. Ovulasi. Setelah hari mingguan ya, mingguan kadang-kadang kalau perempuan itu kesannya seperti keputihan, tapi bukan keputihannya, ada cairan benih yang keluar di hari ke-7 setelah menstruasi. Nah itulah fase-fase subur pada wanita ya, yang siap untuk dibuahi. Kemudian oh ya, Jessica ya, yang penting ya, jadi kesemuanya ini ada hubungannya ya, baik dari hormon sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada endometrium wanita dan proses pembentukan sel koloni ya. Nah, oviduk apa nih? Tempat untuk dua falopi adalah dia itu sama lapisannya ya, ada muscularisnya, kemudian ada muscularis, ternyata ada lamina proprianya juga ya. Epitelnya ada epitel sel berselia, kemudian ini selianya tipis, sel sekretoris ya, selia. Nah, masuk ke serviks. Serviks itu sekarang kasusnya banyak sekali CA serviks ya. Penyebabnya apa? CA serviks penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan CA serviks? Virus? A, B, ya, kan banyak jenisnya ya. Makanya kenapa kita disarankan divaksin ya, karena ternyata dia lebih mudah menyerang lapisan serviks. Makanya pada perempuan yang sudah aktif berhubungan seksual disarankan untuk pap smear itu untuk melihat epitelnya ini, apakah epitelnya
apa nih dia? Boleh bukan? Ya, ini ya, sini ada. Ya, seperti kolumner ya. Kolom panjang-panjang kita. Ada kubuat, ada kolumner, tapi tidak punya kolumner ya. Kemudian ada bagian endocervix. Kemudian endocervix di bagian dalamnya. Jadi pada perempuan diambil sampelnya pada smear, ya. Cocok bebeknya dibuka. Udah pernah lihat kalau smear? Nah, jadi cocok bebek tahu. Tahu. Membuka vagina, kelihatanlah cervixnya seperti pantat ayam. Tahu kan pantat ayamnya? Kalau kalian pernah dengar berita ada pria yang melakukan hubungan seksual dengan ayam itu masuk akal. Karena bentuknya mirip dengan, ya kan kita nggak tahu ya. Lagi ya. Itu namanya apa? Penyimpangan sosial ya. Fetisnya orang laki-laki kan tidak tahu ya. Jadi kalau masukkan sendiri. Masuk kepala Jai. Itu kenyataan yang ada. Jadi kalau kita mendengar kasus seperti itu ya tadi bisa itu fetisnya terus memang seperti pantat ayam ya. Jadi diambil sampelnya di bagian endocervixnya ya, agak ke dalam sedikit supaya melihat epitelnya ini apakah dia masih utuh atau tidak. Sebagai tanda awal ini terjadinya cervix. Gitu ya. Padahal sudah berlapis-lapis loh. Cuma kalau memang penyebabnya karena virus, ya, terutama infeksi saluran seksual itu ya, kita nggak tahu pasangan kita, bisa jadi sangat tanda awal menuju terjadinya cervix. Ya. Jadi kenapa masuk akal ketika kita berhubungan, mungkin ya kita nggak tahu ya sama pasangan yang menikah menggunakan kondom ya, itu masuk akal. Kenapa yang kita berikan adalah Makanya ada ini cek kesehatan ya sebelum nikah. Nanti, saya nanti kalau emang mungkin udah persiapan terus baru terakhir ngecek kesehatan, terus ketahuan saya ada salah satu pasangan HIV, gimana ya caranya? Aku ngerti ya. Tapi harus nerima satu sama lain nggak sih? Sedih banget anjir kalau kayak gitu. Ketika dia mengalami inflamasi atau ada penyakit ya, kista ini akan membesar. Kadang-kadang kalau benar-benar dengar itu ada tumor di daerah cervix, ini yang membesar biasanya. Jadi setengah kemudiannya membesar. Ya, vagina bagian luarnya kalau kita lihat ada mucosa, muskulasi dan adventitia. Ya, vagina sebagai alat untuk senggama ya. Bisa ya Senggama. proses ovulasi ya. Dia sama lanjutan dari tadi ketika siklus menstruasi terlewati ternyata tidak terjadi dan terjadi proses pembuahan. Inilah prosesnya ya. Oh, langsung segitu. Masuk ke saluran ya, kemudian lanjut menjadi zigot, kemudian menjadi morula, blastocyst, kemudian menempel. Di mana nih menempel? Ini di mana dia menempel? Di mana menempel? Apabila tidak ada masalah, semua sehat ya, tidak ada infeksi dan sebagainya, dia siap untuk berkembang menjadi janin. Ketika dia menjadi janin, ada yang namanya plasenta. Plasenta sebagai apa? Baik. Pelindung, kemudian sebagai
Oh iya, pelindung. makanan ya Iya. makan oleh ibu hamil yang bersimpan pada plasenta yang membiarkan menjaga kembang dari janin ya. Pada umumnya dia menyiapkan istri perputaran oksigen dan sebagai kandungan pada ketika ibu hamil. Kenapa sering mengalami demam dan sebagainya? Kadang-kadang karena ternyata ada benda asing dalam benda asingnya itu ada janin. Ya, benda asingnya janin. Jadi janin itu sebagai sistem imun pada tubuh. Plasenta itu kayak sistem imun pada tubuh bayinya untuk melindungi ketidaksinkronan antara tubuh ibu dan janin. Terus selama plasenta harus dilahirkan. Tunggu hari-harinya ya. Ketika dia diam di dalam masih berfungsi dia di dalam itu. Ya, kita ada fungsi lagi harus dikeluarkan. Ya, karena dia termasuk benda asing. Ini sebagai dasar lain yang mengatur dari plasenta yang menutrisi plasenta yang dipilih plasenta yang masuk ke dalam janin dan depannya juga ada yang fungsinya Aku juga. Tapi bonus. Kamu punya saudara? Cewek. Ada lagi? 3 ya? 2 kali ya? Dulu aku gitu, sekarang punya adik lagi yang cewek. 4. Tapi baru 3 kali. Iya, kamu kan Ini bonus. kamu bonus. Bukan, dia yang bonus. emang bune kok